Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Papi Coding. Seperti biasa bersama gua Yogi di episode 5 .NET 7 Web API Project Structure. Oke, pada episode kali ini kita akan belajar lebih dalam ya terkait struktur dari project Web API yang kemarin udah kita buat. Oke, langsung aja di sini tanpa banyak basa-basi ya, biar cepat. Kita langsung buka Visual Studio yang kalian buat kemarin. Kalau misalnya kalian yang belum ngikutin episode gua dari awal, gua saranin nonton dulu ya di episode sebelumnya biar nggak bingung. Oke, di sini ketika kita udah buat project web API, di sini ada di sebelah kanan ya Solution Explorer. Di sini ada beberapa file dan juga folder. Nah, di sini gua bakal jelasin satu-satu fungsinya seperti apa karena kebanyakan programmer itu dia belajar tentang framework sesuatu dan dia ikutin tutorialnya tanpa tahu jalannya itu seperti apa, fungsinya tuh seperti apa. Jadi in case misalnya programmer itu punya error yang memang gak ada di Google ataupun ingin ngebongkar sebuah library, mereka pada nggak bisanya cuman copycat aja asal copy paste. Nah, penting sekali ya buat kita untuk memahami lebih dalam terkait apa yang bakal kita gunakan untuk membuat aplikasi atau membuat sebuah backend services ya. Di sini case-nya adalah web API. Oleh karena itu, gua bakal jelasin. Nah, setelah kalian buat, di sini ada solution dan juga di sini ada nama projectnya, tutorial Papi Coding. Nah, solution itu apa? Nah, solution itu adalah sebuah workspace atau sebuah group project lah ya istilahnya, yang dimana di dalam solution ini kita bisa nambahin project-project baru ya yang lebih dari satu. Misalnya kita butuh satu web API dan satu website. Jadi kita ngodingnya tuh cuma di satu Visual Studio aja. Tinggal klik kanan, lalu di sini ada yang namanya add project di sini ya. Kalian bisa nambahin project sebanyak mungkin di sini. Nah, itu fungsinya solution sebagai workspaces. Jadi ketika kalian ngoding di Visual Studio pun kalian close, kalian buka folder lokal kalian bukanya itu yang .sln ya. Jangan yang .csproj karena nggak akan kebuka dan nggak akan ke running seperti normalnya ya. Kebuka cuma nggak akan bisa di running. Nah, terus yang kedua di sini ada project kita ya, tutorial Papi Coding di sini namanya. Kalau kalian buka, di sini ada beberapa struktur ya. Ada yang folder, ada juga yang dependencies dan lainnya. Nah, yang pertama gua bakal jelasin adalah connected services. Nah, ini tuh apa sih? Nah, connected services adalah service bawaan .NET Core ya yang bisa kita integrasikan secara cepat ya. Kita nggak perlu ngoding dari awal lagi, nggak perlu ribet-ribet lagi. Kita integrasinya dengan produk-produk Microsoft ini sangat-sangat mudah. Oleh karena itu ya gua udah bilang ya bahwa si Microsoft ini tetap aja gitu ya nambah nambah eksklusif lah buat si produk-produk atau services dari Microsoft yaitu ya Azure ya. Nah, dia pengen banget nih kita pakai si service-service mereka gitu. Meskipun menurut gua bagus tapi mungkin mahal ya bagi kita yang baru belajar. Nah, di sini in case kalau kedepannya kalian punya project yang dimana harus mengintegrasikan produk-produk Azure, kalian bisa tinggal klik kanan di sini, lalu add services. Di sini bisa kalian lihat ya ada banyak, ada Azure Storage, ada Application Insight, sampai ke RabbitMQ. Mungkin gua bakal buat series yang lain ya terkait bahas topik satu-satu tentang ini. Kalau misalnya kalian tertarik, comment down below on the videos, nanti gua bakal buatin buat kalian. Nah, itu fungsinya untuk si connected services. Yang kedua ada yang namanya dependencies. Nah, itu apa sih dependencies? Nah, kalian kalau misalnya udah pernah buat aplikasi ya atau melihat lah sebuah website, itu gak mungkin ya untuk zaman sekarang gak mungkin, kecil kemungkinan lah, bukan gak mungkin ya, kecil kemungkinan websitenya itu nggak pakai library. Nah, untuk si .NET Core ini, si dependencies ini isinya adalah library yang bisa kita pakai, yaitu Nugget Package. Nah, masalah Nugget Package gua bakal jelasin di episode selanjutnya karena gua ingin kalian praktek juga biar kalian lebih paham. Nah, si Nugget Package ini adalah simpelnya ya, dia itu sebuah public library lah yang bisa kita cari library apa yang bakal kita pakai, terus kita tinggal install di project kita.
Nah, makanya si Nugget ini memang komponen sangat penting ya untuk si project .NET Core ini. Contohnya mungkin kalau di JavaScript atau di Node.js ya ada NPM, yaitu Node Package Manager. Atau mungkin di PHP atau di PHP mungkin kalian lebih familiar dengan Composer ya. Ya mirip-mirip kayak gitu untuk si dependencies. Nah, di sini kalau dependencies defaultnya ya depannya pasti Microsoft semua ya, karena kita masih skeleton ya, atau masih kosong lah projectnya, belum diinstal library tambahan yang lainnya. Makanya di sini masih default dari template bawaan. Oke, itu untuk si dependencies. Nah, yang ketiga ada yang namanya folder properties. Nah, folder properties itu apa? Di sini dalamnya ada launch setting.json. Kalau misalnya kita buka, di sini ada skema, lalu ada profiles. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah isi kumpulan konfigurasi untuk ngasih tahu bahwa si aplikasi kita itu mau di running tuh seperti apa sih. Dan kita juga bisa bikin profiles. Profiles itu adalah kita buat konfigurasi yang berbeda dengan nama lah istilahnya, dan kita bisa running atau pakai menggunakan yang udah kita buat di sini, misalnya HTTP dan HTTPS. Di sini kalian bisa di hover ya, di sini di bagian atas yang hijau HTTPS. Nah, di sini kalian bisa cek ya, di sini ada profile yang namanya HTTPS. Terus kalau misalnya kalian klik drop downnya, di sini isinya ya profile-profile yang ada di sini, yaitu HTTP dan IIS Express. Nah, isinya tuh apa aja? Di sini ada command name, terus ada .NET Run Message, terus ada launch browser, launch URL, application URL, dan environment variables. Nah, command name ini untuk ya penamaan lah ya, penamaan dari command yang bakal kita buat di sini konfigurasinya. Lalu ada .NET Run Message. Kalau misalnya kita running si aplikasinya, .NET Run Message-nya ini bakal dimunculin nggak sih sama kita gitu ya. Terus nanti gua bakal liatin lah ke kalian ya, si .NET Run Message ini di bagian mana sih gitu ya, kalau kita coba running si projectnya. Lalu di sini ada launch browser. Jadi kalau misalnya kita running, otomatis buka browser nggak sih gitu kan. Kalau misalnya kalian annoying ya dengan kayak gitu, kalian bisa set untuk false. Terus ada launch URL. Nah, kalau misalnya kalian running ya di sini ya, kita coba running di sini. Lalu secara otomatis ya, ketika kita running ada /weather forecast. Nah, itu settingnya di mana? Nah, settingnya itu ada di sini. Kalau misalnya kalian buat routing yang baru, misalnya tes, kalian tinggal rubah si weather forecastnya menjadi tes. Jadi kalau misalnya kalian running, otomatis pertama kali dibuka itu langsung /weather/test, sorry. Nah, itu untuk launch URL. Terus ada application URL. Kalau misalnya kalian lihat ya, kita runningnya itu adalah yang HTTPS. Kalau misalnya kita lihat di sini 17154 untuk yang HTTPS-nya, port 443. Tapi kalau misalnya port 80 kita di setnya tuh 5063 ya. Nah, di sini 7154 kita bisa cek ya, di sini sama 7154. Jadi seandainya port kalian udah kepake semua, mungkin banyak yang dipakai, kalian bisa settingnya adalah di sini ya. Kalian bisa setting port sesuka mungkin. Terus di sini ada environment variables. Environment variables itu apa sih? Nah, jadi sebuah aplikasi itu nggak bisa kita samaratakan ya konfigurasinya. Contohnya, kita kalau misalnya lagi ngoding di lokal, di laptop kita nih, kita set .NET Run message-nya true gitu ya, biar kita bisa lihat message dari .NET itu kayak gimana, entah ada warning, entah ada error, entah ada informasi yang lainnya. Tapi kalau di production atau di server, kita setnya false aja untuk di public ya. Karena apa? Mungkin security issue ya. Kita gak mau ngasih tahu message berkaitan dengan cyber security, terus kelihatan nih message dari aplikasi kita ya ketika running, misalnya di port berapa yang informasi-informasi sensitif. Nah, kita set false inginnya gitu di server. Nah, itu dibedainnya adalah dengan ASP Netcore environment dengan environment variable. Jadi kita bisa ngebedain konfigurasi untuk ngoding di laptop kita, dan kita bisa ngebedain konfigurasi untuk di server. Nah, itu untuk environment variables. Kita lanjut lagi, di sini ada yang namanya controllers. Nah, berhubung gua di episode 4 ya udah bilang ada dua style di .NET Core zaman sekarang ini, ada yang MVC. Bukan MVC ya, basisnya tuh controller, dan juga ada yang minimal API. Nah, minimal API itu memang lebih simple, tapi gua rasa kalian harus tahu dulu ya dengan control base gitu, karena kebanyakan
project-project di luar sana masih belum familiar dengan minimal API, jadi di korporasi pun kebanyakannya masih pakai controller base. Nah, di sini controller itu fungsinya buat apa? Controller itu seperti artinya ya, bahasa Indonesia itu mengontrol. Jadi semua request yang masuk, semua respon yang bakal kita keluarkan, semua proses yang bakal kita kelola itu ada di controller defaultnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini /weather forecast. Nah, dari mana dia tahu weather forecast ini isinya itu adalah ini? Dari penamaannya. Nah, ini gue bakal jelasin lebih detail lagi di episode yang ke-6. Nah, kalian cukup paham dulu controller adalah tugasnya adalah untuk mengontrol request yang masuk, proses apa yang bakal kita eksekusi, lalu respon apa yang bakal kita keluarkan. Nah, lalu di sini ada di bawahnya, kita lanjut, ada appsetting.json. Nah, appsetting.json ini fungsinya buat apa? Di sini fungsinya adalah untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi aplikasi kita. Bukan konfigurasi yang tadi ya, beda ya dengan launch setting JSON. Nah, bedanya apa? Kalau launch setting JSON ini adalah lebih ke konfigurasi aplikasi kita gimana kalau di running ya. Makanya di sini cuman kayak setting port, setting URL gitu ya. Tapi kalau konfigurasi-konfigurasi lainnya, misalnya kalian ingin nyimpan koneksi database, itu di sini biasanya. Terus kalau misalnya kalian ingin setting terkait security, itu di sini. Kalian setting terkait logging, itu di sini. Nah, semuanya ada di appsetting.json yang berhubungan dengan aplikasi ataupun secret key aplikasi itu biasanya disimpan di sini. Nah, di appsetting.json ini ada dua ya, ada appsetting.json, kalian bisa klik ya yang panah ke kanan ini. Nah, kalian bisa dilihat di sini ada dua, ada appsetting.json dan juga ada appsettingsdevelopment.json. Nah, bedanya apa? Yang gua udah mention sebelumnya bahwa ada yang namanya environment variable. Ada konfigurasi yang dimana kita setup untuk laptop kita aja, dan ada juga konfigurasi yang kita setup untuk di server. Jadi kita bisa bedain si konfigurasinya. Nah, fungsinya buat apa? Yang gua udah mention sebelumnya juga, bahwa kalau misalnya kalian punya tim, kalian punya anak buah, dan anak buah kalian yang ngodingnya dan kalian yang punya produknya, kalian gak mau mungkin ngasih credentials yang sensitif ya terkait server kalian. Nah, makanya dibedain di sini. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan coba praktik di episode yang selanjutnya. Terus di sini ada program.cs. Nah, ini adalah gerbang utamanya dari si project.NET Core ini. Tanpa ini kalian gak akan bisa running, meskipun ada controller, meskipun ada appsetting JSON segala macamnya, kalian nggak akan bisa running. Nah, program.cs ini adalah kelas yang bakal di eksekusi pertama kali ketika aplikasi kita berjalan atau di running. Nah, isinya apa aja? Di sini ada dua bagian ya, yang gue bagi dua di sini. Ada yang services dan juga ada yang builder. Ya, di sini tuh ada dua bagian ya yang gue udah bagi mungkin ya. Di sini ada services dan juga ada app. Nah, bedanya apa? Nah, kita coba bahas yang di line pertama dulu ya. Nah, di sini var builder sama dengan web application create builder arguments. Nah, fungsinya apa di line pertama ini? Fungsinya kita bakal manggil nih kelas konfigurasi awal gitu ya. Kita panggil dulu si kelasnya yang bakal kita eksekusi untuk merunning si aplikasi ini. Karena kita butuh sebuah kelas, dan kelas ini udah dibuat sama si Microsoft ya, sama si tim.NET Core-nya. Di sini kita tinggal inisialisasi awal, yaitu konfigurasi defaultnya dulu. Kita buat dulu nih, kita panggil dulu, hey, ini gua mau buat aplikasi dan gua butuh konfigurasi yang lainnya. Nah, kita panggil di line 1 ini. Lalu di line yang selanjutnya yang ke-5 ini, di sini ada command default ya, bahwa add services to the container. Nah, maksudnya apa? Jadi si .NET Core ini basisnya tuh services, yang dimana dipanggilnya itu seringnya dependency injection. Apa itu dependency injection? Gua bakal jelasin lebih lengkapnya di episode selanjutnya, karena kita butuh praktek biar lebih paham. Tapi gua bakal jelasin tipis-tipis bahwa si dependency injection ini adalah sebuah container. Makanya di sini ada container ya. Singkatnya itu adalah container atau box lah. Jadi fungsinya tuh untuk apa?
ketika kita punya sebuah fungsi, kita udah masukin ke box gitu ya, kita tandain namanya, lalu ketika kita butuh kita tinggal ambil boxnya, nggak perlu kita buat lagi boxnya atau buat lagi si fungsinya, itu akan berat. Makanya di sini ada yang namanya kontainer, kita tinggal masukin boxnya aja di kontainer. Nah itu fungsinya si services ya. Nah kita bisa setup apa aja sih, bisa melakukan apa aja untuk si services ini. Mungkin kita bakal lanjut di episode selanjutnya buat memahami lebih dalam lagi terkait ini. Karena kita butuh praktek ya, percuma kalian paham teori tapi nggak bisa praktek ya, balik lagi, harus seimbang. Oke, selanjutnya ada di poin nomor 7, var app sama dengan builder.build. Nah, apa ini? Nah, yang gua udah ceritain di awal bahwa kita panggil kelasnya buat mempersiapkan nih, prepare dulu. Kita siapin tempatnya dulu, lalu kita masukin misalnya ya boxnya, lalu di sini builder.build ini kita coba tutup nih si boxnya. Kita udah selesai nih masukin komponen-komponen apa yang kita butuhkan nanti, konfigurasi apa yang kita butuhkan nanti. Kita udah tutup, lalu di bawahnya di sini ada app gitu ya, app.use https redirection, use authorization, use map controllers, dan app.run. Nah, si app ini apa? Jadi ketika kita udah tutup rapat si boxnya, kan udah jadi box nih ya, yang udah ditutup rapat. Nah, kita itu di sini ada yang namanya dikasih sama si .NET Core ini adalah web application, balikan dari si builder.build. Jadi si boxnya ini namanya web application. Nah, di dalam box ini kita bisa set nih, kalau misalnya ada orang yang ngambil box ini, kita bisa melakukan sesuatu nih ke orang tersebut. Atau kalau misalnya ada klien yang melakukan request ke aplikasi kita bisa set nih, kita bisa tahan dulu si requestnya, atau kita bisa modifikasi dulu si requestnya, atau kita bisa baca dulu si requestnya. Hey, lu mau ngapain gitu kan, ngambil box ini, terus kayak misalnya requestnya bilang gitu kan, gua mau ngambil si weather forecast datanya. Oke, di sini gua kasih, tapi ambil ini, misalnya ambil box lain misalnya. Kita bisa setup di sini. Makanya ketika box udah jadi di atas, kita di sini nambah orang tambahan lah ya untuk memvalidasi si request yang masuk, atau gua lebih suka ya nyebutnya ini adalah si pipa global. Nah, makanya kenapa di sini konfigurasi default template bawahnya adalah use https redirection, use authorization, terus map controllers. Karena kalau misalnya kalian secara bahasa ya, gua gak akan ngajin lebih dalam dulu karena ini basic ya. Secara bahasa ini tuh kelihatan lebih global ya. Kita set URL kita tuh ada HTTPS-nya misalnya, terus kita set ada authorization-nya, terus kita setup juga nih mapping controllernya dengan path dan juga nama controllernya misalnya. Itu kan kelihatan global ya, makanya gue lebih suka disebut pipa global. Jadi semua request yang masuk, semua respon yang keluar bahkan itu bisa kita tangkap di sini. Atau misalnya kalian ingin buat konfigurasi yang global, kalian bisa juga setup di sini, yang dimana bakal ke-apply ke semua, atau kita bisa pilih mana aja controller atau kelas yang bakal apply konfigurasi custom yang akan kita buat. Nah, itu terkait app. Nah, dan terakhir di sini app.run. Jadi ketika boxnya udah oke, orang yang ngejagainnya juga udah oke, kita tinggal langsung bilang ya ke si orang dan boxnya, are you ready untuk running aplikasi ini? Kalau misalnya ready, gua bakal langsung running si aplikasi. Nah, makanya ketika kita running otomatis nyambung sama launch setting JSON, itu segala macamnya, dependency segala macamnya itu ada di rahasianya ada di app.run. Jadi ketika di running, aplikasi kita bakal running juga setelah sebelumnya udah kita persiapkan konfigurasi apa, box apa yang bakal kita masukin ke container. Setelah udah oke semua, baru kita running. Nah, lalu untuk weather forecast ini kelas biasa ya, cuman kelas biasa, jadi ini enggak spesial karena ini template bawaan, jadi gua gak perlu jelasin ke kalian. Oke, guys, mungkin itu ya terkait project structure dari web API.NET ini. Cukup simpel kan, nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu rumit juga. Oleh karena itu kita akan lanjut ke episode 6, yaitu tentang routing, method, dan juga parameter dari si web API.NET 7 ini. Kita langsung bakal buat si API-nya. Oleh karena itu
Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di episode ini, comment down below on the videos, nanti gue bakal coba reply. Kalau misalnya ada kesulitan, komen juga biar gue bisa bantu, dan juga persiapkan untuk episode selanjutnya. Kita akan langsung buat si API-nya. Tahap awal yaitu routing method dan param. Seperti biasa di web API, kita harus tahu dulu nih konfigurasi basicnya tuh seperti apa, yaitu 3 komponen itu. Oke guys, so see you in the next video.